Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil awwalina wal akhirin, imamil muttaqina wa qaidil ghurril muhajjalin, Sayyidina wa habibina wa nuri qulubina Muhammadin, al-fatih lima ughliqa wal khatimi lima sabaqa, nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim, wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman wa ikhlasan wa amalan wa alhiqna bi ibadikas salihin. Amma ba'du. Hadratul muhtaramin wal mukarramin, yang kami hormati, yang kami muliakan, para bapak, para ibu, para tokoh masyarakat, dan yang kami cintai, adik-adik semuanya, adik-adik yang putra ataupun yang putri. Mudah-mudahan antum semua dijadikan anak-anak yang soleh dan solehah. Mudah-mudahan antum semua dijadikan oleh Allah Ta'ala sebagai anak-anak yang bisa menjadi kebanggaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Adik-adik yang soleh dan solehah, adik-adik yang soleh dan solehah, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah masih mengumpulkan kita di sore hari ini dalam peringatan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan duduknya kita, hadirnya kita di tempat ini menjadi pertanda bahwasanya Allah Ta'ala pilih kita, Allah Ta'ala jadikan kita sebagai umat Nabi yang mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika berfirman di dalam Al-Qur'anul Karim, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nabiyyu inna arsalnaka syahidan wa mubasysyiran wa nadhira wa da'iyan ilallahi bi'idnihi wa sirajan munira wa basyiril mu'minina bi'anna lahum fadlan kabira. Yang artinya, wahai Nabi, sesungguhnya kami utus engkau sebagai pemberi kabar gembira dan juga sebagai pemberi peringatan. Wa da'iyan ilallahi bi'idnihi wa sirajan munira, dan kami utus engkau wahai Nabi sebagai orang-orang yang menunjukkan kepada Allah dan sebagai lentera yang menerangi. Wa basyiril mu'minina bi anna lahum fadlan kabira, dan berikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang beriman bahwasanya mereka kelak akan mendapatkan keutamaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi nikmat, adik-adik, nikmat luar biasa Allah Ta'ala jadikan kita sebagai umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bukan hanya umat Nabi, kita juga dijadikan sebagai umat Nabi yang beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Gak cukup itu juga, Allah jadikan kita sebagai umat Nabi, beriman dengan Nabi dan cinta dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bangga atau tidak menjadi umat Nabi, adik-adik yang soleh solehah? Senang tidak? Halo, senang tidak jadi umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Nah, ini nikmat luar biasa. Tinggal kalau sudah kita ngaku cinta Nabi, kita ngaku senang bangga menjadi umatnya Rasulullah, buktinya apa?
Tinggal buktikan dong. Jangan hanya cuma sekedar mengaku senang, mengaku cinta, tapi tidak ada buktinya. Nah, sekarang sore hari ini kita ngapain di sini? Kita merayakan peringatan Maulidnya Nabi Muhammad SAW. Pesan guru kami Buya Yahya berpesan bahwasanya dalam peringatan Maulid Nabi SAW gak cukup sekedar gebiar-gebiar saja. Jadi peringatan Nabi Muhammad, peringatan Rasulullah bukan hanya di haflah madrasah, bukan hanya sekedar di atas panggung, bukan hanya sekedar dengan qasidah salawatan, tidak. Tapi bagaimana setelah kita pulang dari sini kita bisa bawa oleh-oleh, semakin kita cinta kepada Nabi Muhammad SAW. Ya, jadi kita jadikan di rumah juga hidup tentang Rasulullah SAW. Di rumah kita, di anak-anak kita, di keluarga kita hidup namanya baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, ibu-ibu, adik-adik, mengikuti Nabi Muhammad, menjalankan sunnah Nabi bukan hal yang gampang. Ya, susah, sulit sekali. Walaupun kelihatannya sih gampang, sebenarnya susah. Ya, akan tetap bagaimana caranya agar kita bisa mengikuti sunnah Nabi dengan baik, dengan mudah, tanpa ada paksaan. Caranya gampang, jadikan Nabi sebagai idola utama kita. Ya, kalau sudah kita bisa menjadikan Nabi sebagai idola utama kita, panutan utama kita, nggak usah disuruh, maka dengan sendirinya kita bisa meneladani akhlaknya Rasulullah SAW. Adik-adik tahu nggak orang yang suka nonton bola, supporter bola, yang suka keliling-keliling, biasa naik truk. Misalnya ada pertandingan Persija, ikut berangkat ke sana. The Jack ya, namanya The Jack ya. Kemudian bonek, Arema dan seterusnya. Itu kenapa mereka rela-rela, mereka naik truk sampai pergi ke sana, ke Jakarta, ke Jawa Timur. Padahal capek loh itu. Itu perjalanannya capek, lelah. Sudah sampai sana nanti akan desak-desakan, jubel dengan orang-orang di sana. Tapi mereka rela demikian. Kenapa? Karena mereka cinta dengan klub tersebut. Mereka cinta dengan kelompok bola itu. Makanya sampai mereka rela bela-belain. Ya, atau orang yang dia sudah kadung. Kayak misalnya orang yang biasa sering nonton konser, si colong nggak ada ya. Jangan nonton konser. Kalau pengen konser posidahan. Tapi kalau yang konser orang-orang yang lagunya menjadi syiarnya bukan syiar Nabi Muhammad, jangan hadir. Tapi kita lihat itu mereka orang-orang seperti itu, mereka bela-belain datang jauh-jauh dari rumah mereka demi agar bisa menghadiri orang yang mereka idolakan, idolanya mereka. Ya, jadi artinya apa? Artinya kalau orang sudah cinta itu nggak pakai disuruh, capek bisa dilawan. Sesuatu yang berat akan terasa ringan. Atau seperti ibu-ibu, bapak-bapak, cintanya ibu, cintanya bapak kepada anak membuat lelahnya ibu nggak terasa. Seorang ibu ketika mengandung anak selama 9 bulan kan capek bu, capek, sangat melelahkan. Kemudian ketika anak lahir disusui juga capek, tiap malam kadang anak bangun, belum nanti minta susu dan minta ini minta itu. Bapak pun ketika mencari nafkah di luar dengan keringat, tapi semuanya terasa ringan. Kenapa? Karena cintanya orang tua kepada anak. Nah, jadi cinta itu kalau sudah ada di hati kita membuat semuanya terasa ringan, terasa enteng. Maka para orang tua, bapak, ibu, kalau pengen anak-anak kita dengan mudahnya menteladani akhlaknya baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, jadikan mereka bisa kenal, bisa cinta kepada baginda Nabi. Halo. Jadi, tapi pertanyaannya bagaimana caranya agar kita bisa menjadikan anak-anak kita ini cinta Nabi? Sekarang masalahnya kita sudah kehilangan idola. Ya, Buya pernah berpesan, guru kami pernah berpesan, kalau bapak ibu ketika bertanya kepada anaknya, "Nak, siapa idolamu?" Coba nanti bapak pulang ke rumah, ibu pulang ke rumah, ketika bertanya, "Nak, siapa idolamu?" Ketika si anak nggak bisa menjawab, idola saya adalah Rasulullah, maka katakan diri bapak dan ibu sudah gagal dalam mendidik putra putrinya. Nah, ini
Madrasah apa nih namanya ini? TP kita madrasah ini. TP kita madrasah. TPQ. Nah, kalau misalnya sekarang saya tanya adik-adik yang soleh-soleha, ketika ditanya siapa idola kalian? Siapa idola kalian? Benar. Siapa idola kalian? Yang kurang kencang, siapa idola kalian? Kurang kompak jawabnya. Siapa idola kalian? Sekali lagi yang kencang bareng-bareng yang kompak. Siapa idola kalian? Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Alhamdulillah. Berarti sukses, yang ngajar berhasil. Alhamdulillah. Tinggal buktikan. Kalau kalian menjadikan Nabi Muhammad menjadi idola, buktinya apa? Buktinya apa? Ini siapa namanya nih? Siapa namanya? Gak tahu namanya. Namanya siapa? Fadil. Fadil, siapa idolanya Fadil? Buktinya apa kalau idolanya Fadil Nabi Muhammad? Nah, tahu. Buktinya kalau Nabi menjadi idola. Nama idola kan orang yang paling kita cintai, yang paling kita idolakan. Buktinya setiap hari harus kita ingat namanya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Setiap hari, dari mulai bangun tidur sampai kita tidur lagi, bagaimana caranya senantiasa ingat dengan Nabi Muhammad. Sekarang Ustaz pengen tanya, mau ndak dikasih tahu? Mau ndak dikasih tahu caranya biar tiap hari ingat dengan Nabi Muhammad? Mau nggak? Kan kita nggak mungkin masa tiap hari Nabi Muhammad nggak gitu caranya Nabi Muhammad. Jadi caranya kalau pengen setiap hari ingat dengan Nabi Muhammad, jalankan sunnah-sunnahnya dari mulai bangun tidur sampai tidur lagi. Itu sangat banyak sunnahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Coba sekarang saya pengen tanya, di antara sunnah Nabi ketika makan apa? Ini siapa namanya nih? Afwan. Sunnah Nabi ketika makan apa? Baca doa. Bagaimana doanya? Kurang kencang, gak denger. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Satu, sunnah Nabi kalau makan baca doa. Yang kedua, sunnah Nabi kalau makan apa lagi selain baca doa? Makan dengan tangan kanan. Apalagi selain dua ini? Satu, baca doa sunnah Nabi. Kedua, makan dengan tangan kanan. Ketiga, betul, makan sambil duduk. Nah, kalau setiap kita makan melaksanakan sunnah Nabi, baca doa, makan dengan tangan kanan sambil duduk, maka kita ingat siapa? Ingat Nabi Muhammad. Jadi ketika makan, awas yang suka jajan di luar, jangan kalau habis jajan makanannya dimakan sambil berjalan atau sambil berdiri. Itu hukumnya makruh, bukan sunnahnya Nabi. Makannya duduk. Itu ya. Nah, itu tandanya mengidolakan baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, di zaman Nabi, saya pengen cerita. Saya punya cerita ini. Jadi di zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di zaman Nabi ada beberapa orang pemuda yang mereka sangat cinta kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Mau ceritanya? Mau nggak dengar ceritanya? Cerita para pemuda yang sangat mereka cinta kepada Nabi di zaman itu. Masih muda kayak kalian, umur masih belasan-belasan. Ya, jadi diceritakan ada dua orang anak muda, mereka masih muda, masih belasan kayak kalian. Namanya Sayyidina Mu'adz dan Sayyidina Mu'awid. Ya, ini Mu'adz Mu'awid suatu ketika perang Badar. Tahu perang Badar? Perang Badar itu perang yang sangat dahsyat sekali. Sangat hebat. Pasukan Islam yang sangat sedikit melawan jumlah pasukan kafir yang begitu banyak. Ada sahabat Mu'adz dan Mu'awid namanya. Ini sahabat Mu'adz dan Mu'awid minta izin kepada baginda Rasul. Ya Rasulullah, saya pengen ikut perang. Minta izin pengen perang mereka. Sama Nabi nggak dikasih, jangan. Kalian belum cukup umur, belum waktunya untuk ikut berperang. Berani nggak berperang? Berani. Pakai pedang berperang, berani? Nggak berani. Ini sudah berani dia.
Coba yang gede, berani nggak ikut perang nanti kalau dikirim ke Palestina? Berani benar. Nanti dikirim sama bapak kepala madrasahnya loh. Jadi di zaman Nabi itu ada masih muda tapi sudah minta izin, nggak disuruh dia, tapi ya Rasulullah saya pengen ikut perang. Nabi nggak izinkan, sampai mereka bujuk-bujuk terus, mereka mendesak supaya diizinkan ikut berperang. Walhasil ternyata alhamdulillah mereka dibolehkan ikut perang sama Nabi. Masih muda mereka. Akhirnya dalam perang Badar tersebut, ketika berada di shaf, berdiri di shaf di barisan perang, mereka berdua, beliau berdua berdiri di samping sahabat yang sangat terkenal, Sayyidina Abdurrahman bin Auf. Ada sahabat yang bernama Sayyidina Abdurrahman bin Auf. Ini dua sahabat muda tadi, Sayyidina Mu'ad dan Sayyidina Muawid, berdiri di kanan kirinya mereka. Akhirnya kata Sayyidina Abdurrahman bin Auf yang sudah sepuh, tanya, kalian mau ngapain di sini? Anak muda, kalian berdua mau ngapain di sini? Ya paman, katanya. Wahai paman, paman kenal nggak dengan Abu Jahal, katanya. Kalau Sayyidina Muawid ini kan orang Madinah, Abu Jahal orang Mekah, jadi mereka nggak kenal Abu Jahal. Jadi ketika di barisan perang mereka tanya, wahai paman, paman kenal nggak yang namanya Abu Jahal itu yang mana sih? Aku dengar itu Abu Jahal suka maki-maki Nabi, itu suka nyakiti Nabi, suka menghina Nabi. Aku pengen tahu orang yang mana, katanya. Kata Sayyidina Abdurrahman bin Auf, kalau aku kasih tahu yang mana Abu Jahal, mau kalian apakan si Abu Jahal? Kata dua anak muda tadi, wahai paman, kami sekarang ada di medan perang. Kami sudah janji, kami kesini pengen ketemu dengan Abu Jahal, yang namanya Abu Jahal. Dan kami sudah janji, kalau nanti kami ketemu dengan Abu Jahal, kalau enggak dia yang mati atau kami yang mati, katanya. Saking beraninya. Kalau sudah nanti ketemu, pokoknya kalau enggak dia yang mati atau saya yang mati. Pokoknya bagaimana caranya saya harus bisa membunuh Abu Jahal, karena dia sudah mencaci maki Nabi Muhammad. Betulan. Akhirnya ya sudah, nanti saya kasih tahu ya yang mana Abu Jahal itu. Begitu perang dimulai, sudah berkecamuk, bertemu dua pasukan, pasukan muslim dengan pasukan kafir. Begitu kelihatan si Abu Jahal, kata Sayyidina Abdurrahman bin Auf, itu tuh yang namanya Abu Jahal, yang itu tuh yang pakai baju ini. Langsung keduanya langsung melesat menuju si Abu Jahal. Mereka akhirnya melawan sampai mereka berdua bisa menjatuhkan Abu Jahal. Terakhir Abu Jahal dibunuh oleh Sayyidina Abdullah bin Mas'ud. Lihat bagaimana keberanian dua orang sahabat tadi. Masih muda tapi berani. Nah, maksudnya kalian nggak perlu begitu. Kalian nggak perlu nanti minta izin kepada kepala madrasah, Ustaz saya pengen pergi ke Palestina, pengen perang. Nggak usah. Nggak usah. Nggak perlu demikian. Cukup kalian amalkan sunnahnya Rasulullah SAW sebagai bukti cinta kalian kepada Nabi Muhammad. Berat kalau pengen ikut perang, nanti cuma sok-sokan di awal, iya saya pengen berani perang, nyampe di pesawat akhirnya balik lagi. Nggak usah ya. Jadi kalau pengen membuktikan cinta kita dengan Nabi, caranya satu, menjalankan sunnah Rasulullah SAW. Ada lagi, cerita Sayyidina Anas bin Malik. Cerita Sayyidina Anas bin Malik. Kenal dengan Sayyidina Anas? Sayyidina namanya, ada sahabat namanya Sayyidina Anas bin Malik. Ini sahabat Sayyidina Anas bin Malik. Siapa beliau? Beliau adalah pembantunya Rasulullah SAW. Dari kecil ini Sayyidina Anas sudah ngikut dengan Nabi. Jadi Sayyidina Anas punya seorang ibu namanya Ummu Sulaim. Nih ibu-ibu, jadilah seperti Ummu Sulaim. Ini Ummu Sulaim seorang ibu yang cerdas, wanita yang cerdas. Jadi ketika Rasulullah hijrah ke kota Madinah dan Nabi sudah lama tinggal di sana, orang-orang banyak datang ke Nabi. Mereka ada yang mengirim bantuan Nabi dengan hartanya, dengan ontanya, dengan apapun. Ummu Sulaim ketika datang menghadap Nabi, ya Rasulullah, aku nggak seperti yang lain ya Rasulullah. Aku nggak punya harta, aku nggak punya kekayaan. Kata si Ummu Sulaim, ibunya Sayyidina Anas. Kata Rasulullah, oh nggak apa-apa. Yang penting kamu sudah iman, itu sudah cukup wahai Ummu Sulaim. Kemudian Ummu Sulaim mengatakan, ya Rasulullah, aku hanya punya seorang anak kecil ini. Masih 9 tahun Pak, masih 9 tahun, ini anak kecil namanya Anas. Bawa dia ya Rasulullah, bawa dia bersamamu, ikut bersamamu, jadikan dia sebagai orang yang mengabdi kepadamu ya Rasul. Akhirnya Sayyidina Anas oleh ibunya dititipkan kepada Rasulullah, mengabdi dari usia 9 tahun sampai Rasulullah wafat. Bertahun-tahun mengabdi, jadi sekitar 10 tahun. Karena Nabi tinggal di kota Madinah selama 10
10 tahun. Jadi Sayyidina Anas menjadi khadimnya Nabi, ngabdi kepada Nabi selama 10 tahun. Ngabdinya dengan orang soleh, dengan orang paling solehnya orang bahkan. Akhirnya selama 10 tahun, gak heran dapat ilmu banyak, dapat hadis banyak, karena ikut kepada Rasulullah SAW. Nah ini para ibu, para bapak, jadilah seperti ibunya Sayyidina Anas, orang tua dari Sayyidina Anas. Dari kecil nitipkan anaknya kepada orang alim, orang soleh agar dididik. Nah, Sayyidina Anas ini, adik-adik, coba. Sayyidina Anas itu kan bagian pembantu, beliau kan pembantunya Nabi. Jadi bagian bawain barangnya Nabi. Sayyidina Anas bin Malik diceritakan kalau beliau membawa sendalnya Rasulullah, bawa sendalnya Nabi, itu kayak bawa kitab Sayyidina Anas. Jadi dekat begini. Jadi bawa sendal itu dimuliakan, sendalnya Nabi. Jadi bawanya begini beliau, ditempelkan di dadanya Sayyidina Anas bin Malik. Saking hormatnya beliau kepada sendalnya Rasulullah SAW. Jadi nggak ngelihat sendal, tapi ngelihat siapa yang punya sendal, yaitu Rasulullah SAW. Itu sendalnya Nabi kan sudah sampai Sidratul Muntaha. Jadi Nabi ketika Isra Mi'raj, ketika Mi'raj naik ke langit ke-7, itu sendalnya Nabi bawa sampai beliau sampai di Sidratul Muntaha. Makanya sekarang kan orang banyak ya menggunakan simbol sendal Nabi, terompah Nabi. Dijadikan terompah ada di peci, terompah ada di mukena, ada di mana. Ini karena sendal walaupun sendal, tapi yang punya sendal adalah orang mulia Rasulullah SAW. Jadi kalau sesuatu sudah ada kaitannya dengan Nabi, ikut mulia, menjadi mulia. Sendal, kalau sendalnya Ustaz Maulid mah dibuang juga nggak apa-apa, nggak ada kaitannya. Tapi ini sendalnya Nabi, sendal biasa diinjak di tanah, tapi diangkat derajatnya karena ada sambung dengan orang mulia, yaitu Rasulullah SAW. Jadi insya Allah kalau kita punya sambung hati dengan Nabi, ikut mulia. Tempat yang di situ diadakan Maulid Nabi akan kecipratan kemuliaan Nabi Muhammad SAW. Rumah kalau dijadikan sebagai rumah untuk pengajian mengenal Nabi Muhammad, akan menjadi rumah yang kena kemuliaan, kecipratan kemuliaan Rasulullah SAW. Ya, ada namanya qasidah burdah. Tahu qasidah burdah bu? Qasidah burdah biasa dibaca Maulaya sholli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim. Itu kan namanya qasidah burdah. Siapa pengarang qasidah burdah? Sayyidina Al-Imam Al-Busiri rahimahullah. Qasidah burdah Imam Busiri menjadi terkenal. Kenapa? Karena qasidah burdahnya beliau banyak pujian kepada Rasulullah SAW. Jadi qasidah pun menjadi mulia karena dipakai buat memuji Nabi Muhammad. Zaman Nabi ada seorang sahabat namanya Hasan bin Thabit. Hasan bin Thabit itu seorang penyairnya Nabi. Ya, karena dulunya sebelum masuk Islam, Hasan bin Thabit, Sayyidina Hasan bin Thabit ya syairnya biasa. Tapi begitu beliau masuk Islam dan beliau gunakan ungkapan syairnya untuk memuji Nabi, maka syairnya menjadi terkenal, menjadi mulia. Karena digunakan untuk memuji Rasulullah SAW. Sehingga dikatakan dalam sebuah ungkapan syair, ma'in madahtu Muhammadan bi qasidati, lakin madahtu qasidati bi Muhammad. Seorang penyair kata beliau mengatakan, aku tidak memuji Nabi dengan qasidahku. Nabi sudah indah. Nabi Muhammad sudah mulia dengan segala kemuliaan dan keindahannya, zahiran wa batinan. Fisiknya Nabi indah, akhlaknya Nabi juga indah. Maka beliau mengatakan, aku ketika muji Nabi bukan berarti aku memperindah Nabi dengan qasidahku, bukan. Tapi sebaliknya, qasidahku menjadi indah karena di situ disebutkan namanya Nabi Muhammad SAW. Makanya tadi kami katakan bersyukur kalau kita punya tempatnya dijadikan untuk perayaan Maulidnya Nabi, akan kena kecipratan barokahnya. Rumah yang dijadikan sebagai perayaan Maulid Nabi kena cipratan barokahnya. Ini desa perumahan diadakan Maulidnya Nabi, insya Allah kecipratan barokahnya Nabi SAW juga. Nah, makanya kita harus ada sambung dengan Nabi. Tadi caranya adalah tanamkan dulu, suburkan dulu rasa cinta kita kepada beliau. Di antara caranya buat para orang tua, buat para pendidik, agar kita punya anak ini cinta dengan Nabi, dikit-dikit ingatnya Nabi Muhammad,
mereka bisa mengidolakan Nabi Muhammad, kenalkan mereka dengan Nabi. Nah, ini bentuk upaya yang antum sudah lakukan luar biasa. Antum sudah bawa mereka ke madrasah, bawa mereka ke TPQ untuk belajar mengenal Nabi. Ini diantara bentuk upaya orang tua untuk kenalkan anaknya kepada Nabi Muhammad. Karena Bapak Ibu sekarang zaman sudah mulai krisis panutan. Anak kita sudah mulai kehilangan idolanya. Jadi nggak bisa mereka milih mana yang harus saya ikuti, mana harus saya tinggalkan. Pokoknya teman-teman yang idolakan sesuatu ikut-ikutan semuanya. Jadi kalau misalnya kamu ngidolakan ini, kenapa nak? Iya karena teman-teman kayak gitu semua Mi. Nah sudah. Jadi ikut-ikutan kepada kawan. Tapi kalau kita tanamkan dari kecil, dari usia dini di hati mereka kepada Nabi Muhammad, insya Allah dari kecil mereka sudah tertanam rasa cinta kepada beliau. Dari kapan Ustaz? Dari usia berapa? Dari usia berapa Bu kita tanamkan, ajarkan cinta Nabi kepada anak? Dari usia sedini mungkin lah, dari bayi bahkan. Ya, lo bagaimana kan mereka belum bisa paham, mereka belum bisa baca sirahnya Nabi, mereka belum, kalau dengar ceramah belum bisa ngerti. Kayak sekarang kan nggak ngerti, makanya saya ngomong dicuekin. Ini belum pada ngerti, jadi belum bisa menalar. Jadi bagaimana agar dari mulai usia begini mereka sudah dikit-dikit Nabi Muhammad Rasulullah. Jadi biasakan, perdengarkan aja telinga mereka. Kayak tadi yang saya contohkan. Jadi misalnya ketika makan, nah jadi biasa namanya anak mungkin latah, ketika makan pakai tangan kiri. Kita ingatkan, nak makannya tangan kanan. Kok tangan kanan Mi? Kok tangan kanan Bah? Kenapa? Iya, itu sunnahnya Nabi Muhammad. Gitu loh. Nanti ketika habis mau makan, jangan lupa makannya baca bismillah. Kenapa gitu? Itu sunnahnya Nabi Muhammad. Nanti mau masuk kamar mandi, kakinya kanan duluan, ulang. Ulang kakinya yang didahulukan kaki kiri. Kenapa? Sunnahnya Nabi Muhammad. Ya, hari ini ketika antum kalian masuk kamar mandi, yang didahulukan kaki kanan atau kaki kiri? Benar. Ingat. Dua-duanya loncat berarti. Kaki kiri. Yang nanti hari ini misalnya nanti malam atau nanti maghrib ketika mau ke kamar mandi, pas masuk kamar mandi kakinya kok dahulukan kaki kanan, berarti harus diulang, keluar lagi, kemudian dahulukan kaki kiri. Kenapa harus begitu Ustaz? Iya, biar ingat dengan Nabi Muhammad SAW. Orang tua yang punya peran di sini, ibu yang ingatkan. Jadi coba perhatikan keseharian mereka, gerak-gerik mereka setiap harinya, sudahkah sesuai dengan Nabi atau belum? Ini yang tadi yang oleh-oleh harus kita bawa. Jadi bukan hanya gebiar peringatan hanya di TPQ, di madrasah, enggak, tapi bagaimana agar ketika sampai di rumah kita bisa mengenalkan anak-anak kita kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya Bu, jadi caranya pelan-pelan dari mulai usia dini mereka. Sebelum mereka kenal dengan idola yang lain. Yang repot kalau mereka sudah kenal dengan yang lain. Repot sudah. Ya, kan kaidahnya orang yang mencintai itu, pokoknya apapun yang dilakukan dia harus saya ikuti. Itu kaidahnya orang cinta. Kayak tadi yang kami contohkan di awal, orang supporter bola rela pergi jauh-jauh ke tempat klubnya itu karena mereka cinta. Apapun akan dikorbankan. Ya, nah kalau pengen anak kita punya pengorbanan besar buat Nabi, dari kecil ajarkan kepada mereka tentang Nabi Muhammad Rasulullah sampai mereka tertanam rasa cinta kepada beliau. Ya, jadi nanti coba Bapak Ibu ketika pulang ke rumah, ketika masuk kamar anak, apalagi yang sudah gede-gede nih, yang sudah dewasa, ya, kalau misalnya di kamar antum ternyata masih ada poster-poster artis-artis yang nggak pernah kenal dengan Nabi, copot itu poster, harus dicopot. Bapak Ibu yang ngelihat, copot tuh, ambil. Ganti dengan siapa? Ganti dengan pokoknya para ulama, para habaib, para masyaikh yang mereka merupakan pewarisnya Nabi SAW. Jadi gitu, jangan nanti posternya beli artis siapa, pemain bola siapa dipasang gede-gede, nggak berkah nanti kamarnya. Makanya nggak heran kalau subuhnya telat, ya subuhnya susah, bangun sekolah susah,
mau belajar di kamar kok kayaknya perasaan ngantuk bawaan, karena nggak ada barokahnya kamarnya. Kenapa nggak barokah? Karena yang dipasang fotonya orang yang tidak pernah kenal dengan Rasulullah. Ganti ya, punya ndak? Ada yang kakak-kakaknya nih, abang-abang yang gede, di kamarnya ada foto orang fasik apa ndak? Nggak ada foto artis, foto pemain bola nggak ada. Kalau ada copot berarti. Ya, harus dicopot, diganti dengan fotonya para ulama. Ya, jadi demikian. Makanya ya, supaya kita bisa serius mengikuti sunnahnya Rasulullah, berawal dari cinta. Ada orang bu, hanya sekedar ngikuti Nabi tapi nggak ada cinta, percuma, bukan sesungguhnya itu. Ya, Allah ketika mengatakan dalam firman dalam Al-Qur'anul Karim, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum." Katakanlah wahai Muhammad, kalau kalian cinta kepada Allah, maka ikutilah aku. Jadi tandanya cinta kepada Allah mengikuti Nabi Muhammad. Tapi orang nggak bisa sempurna dalam mutabaah dengan Nabi kecuali kalau di hatinya ada rasa cinta. Ada orang hanya sunnah Nabi, tapi hatinya kosong dari cinta, percuma, nggak ada gunanya. Ya, diceritakan ada kisahnya yang membunuh Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Jadi Sayyidina Ali itu ditikam, ditusuk oleh seorang yang hafal Quran, namanya Abdurrahman bin Muljim. Ini Abdurrahman bin Muljim seorang hafal Quran bu, 30 juz hafal, khawarij dia tapi walaupun dia hafal Quran, tega-teganya dia sampai menyakiti bahkan membunuh orang paling dekat dengan Nabi, Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Kok bisa? Karena hatinya kosong dari cinta dengan Nabi. Jadi nggak cukup kita mempelajari dengan akal, dengan baca, nggak, tapi harus bisa turun ke dalam hati. Makanya kita minta sama Allah, semoga yang sudah kita ketahui tentang sirahnya Nabi Muhammad, baik yang kita baca atau yang kita dengar, semoga Allah berikan cinta yang sesungguhnya di hati kita. Tapi awalnya kita baca dulu, mengetahui lewat baca, lewat dengar sejarah, lewat dengar kajian dari guru-guru kita. Baru nanti kalau sudah tahu, kita bisa tertanam di hati kita rasa cinta kepada beliau. Ya, supaya modal cinta luar biasa. Jadi kalau sudah di hati kita ada cinta, kelak kita akan berkumpul bersama Nabi nanti di hari kiamat. Karena Nabi mengatakan almar'u ma'aman ahab, seseorang bersama orang yang ia cintai. Ya, jadi kalau cintanya pemain bola, cinta dengan pemain bola, naudzubillah, nanti ngumpul dengan mereka, mau dengan mereka, belum tentu mereka masuk surga. Cinta dengan artis, ngumpul dengan artis, belum tentu mereka masuk surga. Tapi kalau cinta dengan Nabi, Nabi pasti masuk surga. Insya Allah kita kumpul dengan Nabi nanti di hari kiamat. Ya, ada cerita lagi nih, cerita. Biarin banyakin cerita buat teladan anak-anak soleh-soleh kita ini. Jadi ada kisah sahabat yang bernama Rabi'ah bin Ka'ab. Nih cerita, dengerin ceritanya. Ada sahabat namanya Rabi'ah bin Ka'ab. Beliau ini Rabi'ah bin Ka'ab sama orang yang suka ngabdi kepada Rasulullah. Jadi beliau cerita, suatu ketika, suatu malam aku membantu Rasulullah. Aku nginep bersama Nabi, aku bawakan hajatnya Nabi, bawakan air wudhu Nabi, aku bantu keperluan Nabi dan seterusnya. Sampai Rasulullah tanya kepadaku, wahai Rabi'ah, mintalah sesuatu nanti akan aku kabulkan. Jadi ini Rabi'ah, dia khidmah ke Nabi, ngebantu Nabi, mengabdi kepada Nabi. Kemudian dia tanya kemudian Rasulullah tanya kepada dia, wahai Rabi'ah, kamu minta apa nanti aku beri. Sal, mintalah. Kira-kira kalau adik-adik ditawarkan oleh Nabi, minta apa kamu? Pengen minta apa kira-kira? Kira-kira kalau Nabi datang nanti, amin, insya Allah ketemu Nabi. Kemudian Nabi tanya, pengen minta apa kamu? Jangan minta aneh-aneh. Ini kesempatan langka. Nah, ini Sayyidina Rabi'ah bin Ka'ab, beliau cerdas. Jadi ketika Nabi tanya, Rabi'ah, kamu minta apa? Beliau mengatakan, ntar dulu ya Rasul, nanti dulu, aku pengen mikir dulu, aku pertimbangkan dulu ya. Jadi nggak langsung dijawab. Beliau takut salah minta, karena ini
kesempatan emas satu-satunya mungkin seumur hidup. Jangan sampai salah dalam mintanya. Dalam riwayat beliau akhirnya kembali ke Nabi keesokan harinya. Jadi ketika kembali keesokan harinya, Sayyidina Rabi'ah ditanya oleh Nabi, "Rabi'ah, kamu sudah mikir?" "Ya Nabi, sudah. Aku sudah memikirkan." "Lalu kamu minta apa?" kata Nabi. "Aku minta ya Rasulullah hanya satu permintaan, yaitu aku pengen kelak nanti di hari kiamat bersamamu ya Rasulullah. Aku pengen nanti ketika di surga bersamamu ya Rasulullah." Jadi nggak pengen masuk surga, pengen ketika di surga bersama Nabi Muhammad. Itu permintaan yang bagus. Jadi selama ini kalau misalnya kita minta, "Ya Allah, jadikan aku termasuk ahli surga," berarti kurang. Itu kurang mantep mintanya. Bagaimana? "Ya Allah, jadikan aku termasuk ahli surga dan nanti di sana bisa ketemu dengan Nabi Muhammad." Wah, ini berarti mantap berarti. Kalau kita masuk surga, tapi antara surga kita dengan Nabi jauh, kan percuma berarti. Kan surga punya tingkatan kan? Ada surga paling tertinggi namanya surga Firdaus. Ini surga paling tinggi. Kalau kita masuk surga di kelas ekonomi yang paling bawah, maka kita nggak akan pernah bisa ketemu dengan baginda Nabi. Percuma berarti. Makanya mereka para sahabat yang menjadi angan-angan harapan besar mereka bukan hanya ke surga, tapi ketika nanti di surga bisa bareng ketemu bersama Rasulullah SAW. Ini yang harus kita minta. Jadi ibu harus bangga, bapak harus senang kalau misalnya punya anak dari kecil sudah dikit-dikit Nabi Muhammad. Ketika dia milih baju, coba Pak nanti ajak ke pasar ibu, ajak mereka ke pasar. Ketika beli baju, tawarkan, "Nak, mau baju apa?" "Ini mah baju Spiderman." Berarti dia mengidolakan Spiderman. Tapi kalau dia bilang, "Mah, ayah, saya pengen beli baju apa?" "Baju yang kayak Nabi, baju gamis." Luar biasa, hebat. "Saya pengen beli peci aja lah, ini sunnahnya Nabi." "Saya pengen beli imamah." Ini sorban yang diundang-undang, biar kayak sunnah Nabi. "Saya pengen beli sorban, ngikutin sunnah Nabi." Berarti hebat. Ya. Tapi kalau ke pasar beli apa bajunya? Iron Man, Spiderman, Avenger lah. Berarti kurang mengidolakan Rasulullah. Atau anak perempuannya bu, anak perempuan ibu, ya adik-adik yang putri, ketika ditawarin baju, minta baju apa? "Oh ini mah baju artis ini, penyanyi ini." Wah, ini berarti ada masalah dalam dirinya. Tapi kalau dia minta, "Ma, saya pengen beli baju yang menutup aurat, pakai kerudung, biar gak kelihatan auratnya, biar gak dosa, biar gak nyakitin hati Nabi Muhammad." Hebat, berarti bagus, kita berhasil mendidik mereka. Ya, jadi cara pendidikan anak begitu bu. Dari kecil kita kenalkan dengan Nabi. Kita nggak usah muluk-muluk, "Nak, sholat, nak, tutup auratmu, nak, ke masjid." Nggak perlu begitu. Kita cukup kenalin Nabi Muhammad, dengan sendirinya mereka akan ngikutin ajaran Nabi Muhammad. Anak perempuan kita nih, anak-anak remaja yang putri, kalau mereka sudah kenal dengan Nabi, mengidolakan Nabi, nggak pakai disuruh, mereka keluar rumah nutup hijab sendiri, akan pakai kerudung dengan sendirinya bu. Anak laki-lakinya juga sama, bukan pakai kerudung maksudnya, bukan. Jadi ketika sudah di hatinya cinta dengan Nabi, adzan langsung ke masjid, waktunya ngaji berangkat tanpa disuruh, gitu loh. Itu ya. Jadi adik-adik yang soleh-soleha, setelah pulang dari sini, ya setelah pulang dari apa nih, TPQ madrasah apa namanya, Baitur Rahim, setelah pulang dari sini semuanya harus bisa mulai melakukan sunnahnya Nabi SAW. Yang kecil-kecil aja, sedikit demi sedikit, jangan langsung banyak-banyak. Kalau kita pengen sempurna ikutin sunnah Nabi, kita nggak kuat, berat sekali. Nabi dikatakan kalau beliau sholat malam sampai kedua kakinya bengkak. Ya, karena Nabi kalau sholat malam hatta tawarramat qadamahu, sampai kedua kakinya itu bengkak. Kita nggak pernah begitu. Kita paling bengkaknya anak-anak cowok, paling bengkaknya kaki kapan? Kalau pas main bola, ya enggak? Kalau pas main futsalan. Ini Nabi sholat bengkak kakinya, berarti berdirinya lah lama itu. Lama berdirinya.
Ya, pernah ada sahabat yang beliau ini pengen bermakmum di belakang Nabi. Ternyata rakaat awal setelah Nabi baca Fatihah, Nabi baca surat Al-Baqarah. Selesai Al-Baqarah, Nabi baca surat Ali Imran. Ini rakaat pertama, Bu. Selesai Ali Imran, Nabi baca surat An-Nisa sampai Al-Maidah. Rakaat pertama. Berapa juz beliau baca? Nanti ketika rukunya lamanya seperti lamanya ketika berdiri. Kita nggak bisa begitu. Atau setiap hari istighfarnya Nabi sebanyak 70 kali, ini berat. Makanya paling nggak dari sunnah-sunnah yang kecil ke kecil. Pengen puasa tiap hari, bisa mendak? Bisa nggak puasa tiap hari? Berat. Kita aja puasa Ramadan sudah banyak keluhnya, setengah hari aja, setengah hari. Nah, jadi kalau kita pengen ngikutin Nabi dari sisi ibadah berat, dari sisi sholat berat, dari sisi puasa berat, sodakohnya ini juga berat, Bu, sodakoh. Ya, coba kayak siapa yang bisa kayak sodakohnya Sayyidina Abu Bakar Siddiq? Sayyidina Abu Bakar Siddiq kalau misalnya beliau sodakoh memberikan hartanya buat Nabi semuanya, beliau berikan semuanya. Ketika ditanya, wahai Abu Bakar, kamu ninggalin apa buat anak-anakmu di rumah, buat keluargamu? Aku hanya ninggalkan ridhonya Allah dan ridhonya Rasulullah. Jadi semua dikorbankan. Itu jadi sudah klop semuanya, anak klop, bapak klop, istri klop. Jadi rela ketika mengorbankan semua harta beliau. Tapi karena kita belum sanggup sampai ke sana, paling tidak yang ringan. Jadi sekali lagi, adik-adik yang soleh-soleha, ayo ya, janji ya, pulang dari TPQ atau musola Masjid Baitur Rahim, setelah ini janji pengen ikutin sunnahnya Nabi. Kalau makan ikut sunnah Nabi, awas jangan sampai masih ada yang makan sambil berdiri, nggak boleh. Masih ada nggak nih kakak-kakak yang ngajarkan, ustadz-ustadznya masih ada nggak Pak yang makan berdiri? Masih ada? Jangan. Kalau makan duduk, jangan berdiri kayak kambing makannya, nggak sehat. Ya, ada nggak yang masih makan pakai tangan kiri? Tangan kiri udah nggak ada ya. Jadi mulai dari hal-hal makan kita, tidurnya ikutin sunnah Nabi, baca doa, jangan langsung ngorok tidurnya, baca doa dulu. Ya, bangunnya sebelum kumandang adzan subuh, jangan bablas. Bablas nggak Bu anak-anaknya Bu kalau adzan subuh Bu? Bablas ya, sampai lewat, nggak bangunkan mereka. Walaupun bisa begini bangunin Bu, jangan kesian sama masih kecil, bangunin, biasakan supaya terbiasa dengan kewajiban sholat mereka. Kalau mereka usia 7 tahun, orang tua wajib nyuruh buat sholat, nggak nyuruh orang tuanya dosa. Anak sih nggak dosa, orang tua yang dosa. Umur 10 tahun, orang tua wajib memberi hukuman kalau anak tidak melaksanakan sholat. Udah ya, jadi insya Allah cukup. Jadi mulai kita belajar menteladani sunnah-sunnah Nabi dari yang kecil-kecilnya. Mudah-mudahan kita doa semuanya bareng-bareng. Mudah-mudahan Allah berikan kepada kita cinta kepada Nabi Muhammad SAW, dan semoga berkat hadirnya kita tempat yang mulia ini, Allah berikan rasa rindu kita, cinta kita kepada Rasulullah. Dengan mudahnya kita bisa menteladani akhlaknya Rasulullah SAW, dan mudah-mudahan bisa mengikuti sunnah-sunnahnya Nabi. Dan semoga anak-anak yang ngaji di majelis atau di TPQ Baitur Rahim dijadikan anak-anak yang soleh-solehah semuanya, anak-anak yang berbakti kepada kedua orang tua semuanya, anak-anak yang nurut semuanya, dijadikan anak-anak yang bisa membanggakan kedua orang tuanya, membanggakan guru-gurunya, dan membanggakan nabinya Nabi Muhammad SAW. Dan mudah-mudahan Allah bencikan di hati anak-anak kita semuanya benci kepada sunnahnya orang-orang kafir, sunnahnya orang-orang fasik. Allah buang dari hati mereka namanya orang-orang yang tidak pernah kenal dengan Rasulullah SAW. Allah ganti cinta dengan Nabi Muhammad, cinta dengan ulamanya Nabi Muhammad, cinta dengan sahabatnya Nabi Muhammad, dan cinta dengan keluarganya Nabi Muhammad. Dan mudah-mudahan kita semua kelak dikumpulkan bersama Nabi Muhammad nanti di hari kiamat, dikumpulkan dalam barisan beliau, di bawah bendera beliau, sampai kita nanti di hari kiamat ketika di surganya Allah bisa bareng-bareng kumpul melihat bertemu dengan Rasulullah SAW.
dan semoga Allah ampuni kita semuanya. Allah ampuni dosa-dosa kita, Allah ampuni guru-guru kita, orang tua kita, dan orang yang telah mendahului kita, dan semoga Allah berikan kepada kita semuanya husnul khatimah. Husnul khatimah, husnul khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Bisiril Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sekian dari kami. Sekali lagi Bapak Ibu tolong senantiasa anak-anaknya dibimbing kepada pendidikan yang baik. Dan anak-anak ingat ya, tadi yang saya sampaikan, jalankan sunnahnya Nabi Muhammad. Gak boleh tinggalkan makannya, gak boleh sambil berdiri, pakai tangan kanan, baca doa. Setelah makan harus baca doa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.